Profesor Sofyan minta maaf dan tarik ucapan soal ijazah Jokowi. Mengejutkan Profesor Sofyan Effendi, mantan Rektor Universitas Gadjah Mada, UGM, mendadak mencabut pernyataannya terkait polemik ijazah Presiden Joko Widodo. Sebelumnya, media sosial dihebohkan dengan pernyataan dari Profesor Sofyan terkait perkuliahan Jokowi. Namun, kini Sofyan Effendi menarik semua pernyataannya terkait polemik ijazah Presiden RI ke-7 Joko Widodo. Ia memilih menarik ucapannya dengan alasan yang belum sepenuhnya dijelaskan ke publik. Melalui pernyataan tertulisnya, dia kini sependapat dengan keterangan yang pernah disampaikan Rektor UGM Profesor Dr. Ova Emilia mengenai status ijazah Jokowi, terkait dengan informasi yang tersebar dari live streaming di kanal YouTube Langkah Update dengan judul, Mantan Rektor UGM Buka-Bukaan. Profesor Sofyan Effendi, Rektor 2002 hingga 2007. Ijazah Jokowi Kampus UGM, pada tanggal 16 Juli 2025 tentang ijazah atas nama Bapak Joko Widodo, saya menyatakan bahwa pernyataan Rektor UGM Profesor Dr. Ova Emilia tertanggal 11 Oktober 2022 memang sesuai dengan bukti-bukti yang tersedia di universitas, ungkap Profesor Sofyan, Kamis, 17 Juli 2025. Sehubungan dengan itu, saya menarik semua pernyataan saya di dalam video tersebut dan memohon agar wawancara dalam kanal YouTube tersebut ditarik dari peredaran. Ungkapnya Profesor Sofyan pun meminta maaf kepada semua pihak terkait pernyataannya tersebut. Saya mohon maaf setulus-tulusnya kepada semua pihak yang saya sebutkan pada wawancara tersebut. Demikian pernyataan saya dan saya sangat berharap agar wacana tentang ijazah tersebut dapat diakhiri. Terima kasih, ungkapnya. Sempat bahas perkuliahan Jokowi. Polemik ijazah Jokowi terus menjadi sorotan hingga saat ini. Mantan Rektor UGM menguak fakta baru terkait dengan ijazah Jokowi. Profesor Sofyan Effendi sekaligus mantan Rektor UGM mengungkap tentang fakta lain mengenai masa Jokowi kuliah di Universitas Gadjah Mada, UGM, Yogyakarta. Profesor Sofyan Effendi bercerita Jokowi memang benar mulai kuliah di UGM pada tahun 1980. Saat itu ia bersama saudaranya, Hari Mulyono, selama 2 tahun menjalani perkuliahan. Menurutnya Hari menunjukkan penampilan, terbukti pada nilai-nilai akademisnya. Jokowi menurut informasi para profesor itu dan mantan dekan, pada tahun 1982 tidak lulus di dalam penilaian. 4 semester dinilai 30 mata kuliah dia indeks prestasinya, IPK, tidak tercapai, kata Sofyan di YouTube Baligi Academy. Hal tersebut menurutnya sejalan dengan guyonan Jokowi ke Mahfud MD yang menyebut bahwa IPK dirinya tak sampai 2 tapi bisa lulus dari UGM. IPK di bawah 2. Saya lihat di dalam transkrip nilai itu juga yang ditampilkan, dia kan hanya IPK-nya gak sampai 2 kan karena itu dia kalau sistemnya benar. Karena waktu itu masih ada sarjana muda dan doktoral jadi dia tidak lulus, istilahnya, hanya boleh sampai BSc, katanya. Bahkan menurutnya tugas akhir skripsi Jokowi juga tidak diuji oleh pembimbingnya, Ahmad Sumitro. Pada waktu dia mengajukan tesis, mau diuji, tapi pas dia mau ke Aceh, jadi gak jadi ujian itu karena mungkin Profesor Ahmad Sumitro melihatkan bahwa anak ini punya BSc kok mau mengajukan skripsi. Karena memang tidak membimbing orang yang bukan MKDU, jadi dia belum memenuhi persyaratan untuk mengajukan skripsi. Katanya, Profesor Sofyan Effendi mengatakan skripsi yang ditulis Jokowi merupakan hasil mencontek. Itu yang Pak Kasmudjo gak mau ngomong saat itu, skripsinya pun sebenarnya adalah contekan dari pidatonya Sunardi. Salah satu dekan. Kan baru pulang dari Kanada terus dia bikin makalah mengenai perkembangan industri kayu. Dan itu yang dipakai. Katanya, menurutnya skripsi tersebut juga tidak pernah diuji. Saya tanya ke petugasnya, kok ini kosong? Iya Pak, karena memang gak diuji dan gak ada nilainya. Makanya gak ada tanggal kan? Gak ada nilai. Jadi kalau dia mengatakan saya punya ijazah asli, ya kalau BSc benarlah, tapi kalau ijazah skripsi gak punya dia, katanya. Lantas siapa Profesor Sofyan Effendi? Jokowi pernah melantik 7 orang komisioner Komisi Aparatur Sipil Negara, KASN, di Istana Negara pada 27 November 2014. Salah satu anggota KASN adalah Profesor Sofyan Effendi. Hari itu tidak mengatakan bakal segera melakukan konsolidasi organisasi. Sofyan juga memiliki program 100 hari kerja dengan melakukan pemetaan terhadap promosi bagi 12.000 jabatan pimpinan tinggi, eselon 1 dan 2.